keragaman pada organisasi kehidupan. Hierarki kehidupan meliputi 1. Sel, 2. Jaringan, 3. Organ, 4. Sistem organ, 5. Organisme atau individu. Sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada sayatan gabus atau sel mati dengan menggunakan mikroskop sederhana. Ini merupakan sayatan gabus yang dilakukan oleh Robert Hooke dengan menggunakan mikroskop sederhana. Makhluk hidup yang tubuhnya tersusun oleh satu sel disebut makhluk hidup uniseluler. Contohnya, Euglena, Paramecium, dan lain-lain. Sedangkan makhluk hidup yang tubuhnya tersusun oleh banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler, seperti binatang dan manusia. Sel terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Membran sel, 2. Sitoplasma, 3. Inti sel. Gambar sel. Bagian sel yang pertama ialah membran sel. Kemudian yang kedua, sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat lisosom, sentriol, badan Golgi, mitokondria, retikulum endoplasma halus, ribosom, retikulum endoplasma kasar, dan bagian ketiga dari sel ialah nukleus atau inti sel. Inti sel terbagi menjadi 3, yaitu nukleoplasma, nukleolus, dan membran inti. Setelah kita zoom, ini merupakan gambar dari membran sel. Membran sel merupakan bagian terluar dari sel, terdiri dari 2 lapisan yang tersusun dari lipoprotein. Membran sel berfungsi mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Membran sel bersifat semi-permeable, artinya hanya dapat dilalui oleh air dan zat-zat tertentu yang larut. Sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan kental seperti plasma yang terdapat di antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat banyak sekali organel-organel atau benda-benda sel seperti 1. Mitokondria, 2. Badan Golgi, 3. Ribosom, 4. Retikulum endoplasma, 5. Vakuola, 6. Kloroplas, 7. Sentriol. Mari kita pelajari
bagian-bagian sel yang terdapat di dalam sitoplasma. Gambar dari mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat respirasi atau pernapasan sel. Badan Golgi. Badan Golgi berfungsi sebagai alat pengeluaran. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai tempat pembentukan lemak dan penghubung antara inti sel dengan sitoplasma. Retikulum endoplasma terbagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang karena ditempeli oleh ribosom dan retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli ribosom. Sedangkan ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis atau pembentukan protein. Ribosom pada gambar tersebut merupakan bintik-bintik kecil yang berwarna ungu. Ribosom biasa menempel pada retikulum endoplasma kasar dan tidak terdapat pada retikulum endoplasma halus. Sentriol. Setelah kita zoom, sentriol hanya terdapat pada sel hewan, berperan dalam pembelahan sel hewan. Kemudian, lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, berfungsi untuk mencerna makanan dan menghancurkan atau mendaur ulang organel sel yang rusak atau tidak terpakai lagi. Inti sel. Inti sel atau nukleus berfungsi sebagai pusat pengatur seluruh kegiatan. Di dalam inti terdapat sel. 1. Bagian yang terdapat di dalam inti sel adalah plasma, yang disebut nukleoplasma. 2. Kromosom yang mengandung gen. Gen berperan sebagai pembawa sifat yang diturunkan kepada anak. Dan bagian yang ketiga adalah nukleolus atau anak inti. Kemudian sel tumbuhan. Di dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel, vakuola, dan kloroplas. Ketiga bagian ini merupakan organel-organel yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan, bersifat kaku, berfungsi mempertahankan dan menentukan bentuk sel. Vakuola. Vakuola berfungsi sebagai alat masuknya makanan atau sebagai pencernaan, juga sebagai alat pengeluaran. Vakuola pada sel hewan sangat kecil, bahkan tidak ada. Sedangkan pada sel tumbuhan, vakuola sangatlah besar, 70% dari isi sel. Kemudian, kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan, mengandung klorofil dan berperan sebagai alat dalam proses fotosintesis. Kemudian, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Perbedaan sel hewan
dan sel tumbuhan dapat dilihat pada tabel berikut. Sel hewan diberi tanda berwarna merah dan sel tumbuhan diberi warna kuning. Organel-organel yang berwarna kuning adalah organel-organel yang dimiliki oleh sel tumbuhan, sedangkan organel-organel yang berwarna merah adalah organel-organel yang hanya dimiliki oleh sel hewan. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan juga dapat dilihat pada gambar berikut. Organel-organel yang diberi warna merah adalah organel-organel yang hanya terdapat pada sel tersebut. Misalnya, lisosom hanya terdapat pada sel hewan dan tidak terdapat pada sel tumbuhan. Sebaliknya, vakuola, dinding sel, dan kloroplas adalah organel yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Sekian presentasi mengenai sel hewan dan sel tumbuhan pada kali ini. Thanks for your attention.